Mari buka bersama saya Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat yang pertama ya. Berapa banyak saudara diberkati dengan pujian yang ada? Ayo tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat ya. Luar biasa, saya diberkati dengan pujian yang ada dan saya percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Amin. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 1. Judul khotbah saya adalah kasih yang menyelesaikan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah, baca dengan kuat, sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Garis bawahi kalimat yang terakhir, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dalam bahasa aslinya punya pengertian gini, sampai titik akhir, sampai batas maksimal, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dibayarkan. Itu kasih Yesus, saudara. Kasih Yesus buat saudara dan saya. Kasih Yesus buat setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dia sudah bayar lunas, dia sudah bayar tuntas, saudara. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang harus kita bayarkan, tidak ada lagi yang harus kita tambahkan, tidak ada. Semua lunas di atas kayu salib. Ini kasih yang luar biasa. Kasih manusia itu berbeda, saudara. Kasih manusia itu sering berhenti di tengah. Ya, mulainya menggebu-gebu, saudara. Tapi kemudian berhenti di tengah jalan, tidak konsisten, up and down, saudara ya. Kalau enak mengasihi, kalau enggak mengasihi. Kalau responnya enak ya tak kasihi, gitu saudara ya. Tapi kalau responnya enggak enak nanti dulu, saudara. Itu kasih manusia, ya. Hadir tapi enggak bertahan lama. Karena mut-mutan, saudara. You know mut-mutan, gitu ya. Makanya saya bolak-balik ngomong, kalau kasih Yesus itu unconditional love, ya. Tidak dipengaruhi dengan situasi saudara dan saya. Allah tetap mengasihi saudara. Saudara berdosa, Allah mengasihi. Saudara bertobat, Allah mengasihi. Kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Yang setuju kata amin? Ya. Kasih manusia itu peduli tapi tidak cukup untuk jauh bertindak. Ya peduli. Aduh, iya ya. Prihatin ya. Kasihan. Ngomong tok, saudara. Tidak ada action. Tidak ada sesuatu yang dilakukan. Tidak ada. Kita harus paham dulu, saudara ya. Saya perlu sampaikan supaya saudara mengerti bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Ya. Kasih Tuhan itu benar-benar dia memberikan segalanya sampai pada kesudahannya. Kekal. Tidak terbatas. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Enggak up and down. Enggak, saudara. Kekal. Sampai akhir. Sampai tuntas. Nah kalau manusia beda, saudara. Ya, kasih manusia itu beda seperti yang tadi saya sampaikan. Malah ada istilah, ada peribahasa. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang. Haleluya, bertobat dalam nama Yesus. Saudara ya. Nah itu kasih manusia, itu kasih dunia, saudara. Artinya apa? Artinya hanya mau bersama saat senang saja. Saat lagi happy saja. Saat lagi sukacita saja. Oh oke, ayo kita jalan bareng. Oke, kita apalagi togetherness, saudara ya. Tapi kalau sudah tidak mau, saudara. Makanya perlu saya sampaikan kenapa? Karena kasih Yesus itu beda. Kasih Yesus adalah kasih yang memulai, tapi dia juga kasih yang bertahan. Dan lebih daripada itu, kasih Yesus adalah kasih yang menyerahkan sampai tuntas, menyelesaikan sampai tuntas. Kalau saudara baca di Yohanes 19 ayat 30, nggak usah dibuka ya. Di atas kayu salib, Yesus sudah bilang gini, it is finished, sudah selesai. Dia enggak bilang ini, tak coba ya. Enggak, saudara. Enggak, saudara. Dia bilang, sudah selesai. It is finished. Ya.
Tetelestai. Dalam bahasa aslinya dikatakan sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi yang perlu Anda tambahkan. Tidak perlu, saudara. Tidak ada lagi yang harus Anda bayar. Tidak perlu. Tidak ada, saudara. Ya. Kasih itu sudah menyelesaikan semuanya. Ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, saudara. Itu sudah dibayar lunas. Hutang-hutang saudara. Sakit penyakit saudara di atas kayu salib dia tanggung semuanya. Dosa, kesalahan, pelanggaran. Apalagi saudara. Sakit penyakit, kemiskinan, kutuk dipatahkan. Sudah selesai. Gitu ya. Sudah selesai, enggak perlu ngapa-ngapain lagi. Saya berdoa gini saudara. Setiap tahun Anda dan saya merayakan Jumat Agung, kematian Yesus, saudara. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Doa saya gini, semakin tahun kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju kata amin. Kenapa? Karena kita belajar firman-Nya. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan jadikan pengetahuan saudara, tapi sesuatu yang hidup gitu saudara. Biar firman itu hidup ya, kehidupan. Biar firman itu hidup masuk. Masuk dalam hidup saudara, mengubah segala sesuatunya. Makanya kalau hari ini saya bilang gini, kasih yang menyelesaikan saudara. Karena memang sudah diselesaikan semua. Apapun yang saudara berikan, apapun yang saudara serahkan, apapun yang saudara kembalikan kepada Yesus, saudara. Lihat, feedbacknya itu beda, saudara. Saudara sakit, serahkan, datang kepada Yesus. Tuhan, aku sakit. Tuhan Yesus bilang ini, it is finished. Sudah selesai, sudah tak bayar lunas sakit penyakitmu. Maka muncullah firman, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa? Sudah dibayar lunas. Apalagi saudara, segala sesuatu yang saudara berikan kepada Yesus saudara, dikembalikan lunas. Kemiskinan saudara, Tuhan kok aku miskin terus Tuhan. Maka Yesus bilang, aku yang kaya. Apa baca sama-sama? Rela jadi miskin. Supaya apa? Supaya Anda diperkaya. Loh, kurang apa saudara? Makanya doa saya gini, jemaat G2G semakin tahun semakin kuat. Semakin teguh. Semakin percaya Yesus. Semakin gandol Yesus. Kenapa? Karena firman-Nya ya dan amin. Ya, kata tetelestai itu saudara bukan berlaku hanya di masa lampau saja saudara. Tapi pengertiannya itu gini saudara. Terjadi tapi efeknya gitu ya. Dampaknya masih berlaku sampai masa depan. Sampai kekekalan. Hebatnya kasih yang menyelesaikan dari Yesus itu seperti itu saudara. Walaupun Yesus sudah mati, tapi firman-Nya gini, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Tapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus katakan ini, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya doa saya gini saudara. Ketika saudara mendengar firman, ketika saudara merayakan setiap event dari gereja, entah itu Jumat Agung, Paskah, Natal, atau apapun. Saudara harus apa ya? Harus dapatkan sesuatu. Gitu ya. Saudara harus raih sesuatu, apa feedbacknya kemudian saudara. Apa yang kemudian harus menjadi respon kita atas firman yang telah kita dengar. Itu baru namanya pertumbuhan. Saudara.
Yang mengerti katakan amin. Makanya ayat kan bilang, hendaklah engkau menjadi apa? Pelaku firman dan bukan pendengar firman saja. Pelaku, saudara. Kalau dengar, gampang lupa, saudara. Tapi kalau saudara lakukan, pasti ingat. Yang setuju kata amin. Pasti ingat, saudara. Makanya, saudara, saya ingin sampaikan ada dua hal yang harus saudara respon ya dari kematian, dari Jumat Agung yang pagi ini kita rayakan. Kita sudah mengerti bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang menyelesaikan, kasih yang tuntas, kasih yang sampai akhir. Tidak setengah-setengah, tuntas. Nah, terus apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita praktekkan ya sebagai manifestasi, sebagai impartasi ya, sebagai apa ya, sebagai wujud dari kita sudah menerima kasih yang menyelesaikan. Gitu ya. Karena Yesus sudah bayar lunas semua. Dosa, pelanggaran, kesalahan, apalagi saudara, sakit penyakit sudah ditanggung semua. Makanya kalau kita percaya dan kita menerima, itu harus ada impact-nya gitu loh. Harus ada yang disampaikan, harus ada sesuatu yang diwujudkan, ada sesuatu yang dinyatakan bahwa yes, aku sudah menerima kasih yang menyelesaikan. Yang pertama, saudara, saya ingin sampaikan respon yang harus dilakukan atau respon yang harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya di dalam Yesus adalah yang pertama, baca sama-sama 2-3, tinggalkan hidup lama, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara ingat di Yohanes pasal 8, itu tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Bangsa Israel dihadapkan kepada Yesus. Mereka bilang, guru, orang ini berbuat zina. Hukum Musa mengatakan harus dirajam batu sampai mati. Memang hukum Taurat seperti itu, saudara. Tapi Yesus lahir bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu isinya dakwaan, judgment, ya, apalagi penghakiman, apalagi seperti itu, saudara. Yesus datang kasih karunia, gitu ya. Yesus datang anugerah yang diberikan. Makanya ketika mereka menghadapkan wanita ini kepada Yesus, saudara, Yesus simpel, saudara, jawabnya. Yesus cuma bilang ini, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu. Yesus tidak ikut-ikutan mendakwa. Yesus tidak ikut-ikutan menvonis, menghakimi. Iya, lu gimana sih? Yesus tanya, barang siapa yang tidak pernah atau belum pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saudara, tiba-tiba muncul, saudara. Kira-kira menurut saudara, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Barang siapa yang belum pernah melakukan dosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu. Kira-kira siapa, saudara? Halo? Farisi. Ada lagi? Kira-kira siapa, saudara? Yesus. Kira-kira siapa lagi, saudara? Malam saya nggak bisa tidur, saudara. Kenapa?
Karena tiba-tiba muncul, saudara. Ketika Yesus bilang, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali. Pernah enggak saudara berpikir, jangan-jangan itu saya? Halo? Pernah enggak berpikir? Kenapa? Karena buktinya Alkitab mencatat dengan jelas. Orang banyak, orang Israel, orang tua-tua, apapun itulah Farisi atau siapapun saudara. Alkitab mencatat apa? Mereka meninggalkan perempuan itu. Mereka pergi satu persatu saudara. Saya kaget saudara. Seringkali kita tidak sadar saudara ya. Kita terfokus pada kasih Yesusnya, kita fokus pada wanitanya. Tapi kita tidak pernah fokus bahwa jangan-jangan itu saya. Ada di antara saudara di ruangan ini atau yang di live streaming. Kalau ada nanti bisa chat ya. Di live streaming bisa tulis saya gitu ya. Pertanyaan saya gini, adakah di antara saudara yang belum pernah melakukan berbuat dosa? Halo? Ternyata kita semua berbuat dosa Bapak Ibu. Betul? Ternyata bukan orang Israel saja. Anda dan saya juga orang-orang berdosa. Haleluya saudara. Makanya gak ada yang berani melempar batu saudara. Artinya apa saudara? Artinya kita butuh kasih yang menyelesaikan. Artinya apa saudara? Artinya saudara mari kita izinkan kasih yang menyelesaikan itu masuk dalam hidup saudara. Menguasai hidup saudara. Memimpin hidup saudara. Tanpa itu saudara tidak pernah bisa ninggalkan hidup lama. Saudara tidak bisa tinggalkan apa? Dosa. Padahal Yesus katakan jelas. Ketika lihat orang Israel pergi satu persatu. Yesus tanya, di mana orang-orang itu? Kosong, sepi, sunyi. Lagi-lagi saudara. Kasih Yesus itu bukan judgment. Kasih Yesus itu menyelesaikan. Maka yang dikatakan oleh Yesus adalah gini, pergilah. Dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? It is finished. Sudah diselesaikan, kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Yesus. Makanya tinggalkan hidup lama, jangan berbuat dosa lagi. Doa saya setelah Anda mendengar firman ini, jangan keluar, jangan nanti saya dengar atau Anda bilang ini, yo aku memang begini, aku memang begini, aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu Doraemon saudara ya. Jangan lagi Anda berkata, aku memang begini, aku pasti bisa jatuh. Darah Kristus itu mahal. Jangan lagi punya pikiran, udah hari sononya aku begini. Itu realita lama saudara, itu pikiran lama. Buang jauh-jauh. Saya mau tanamkan saudara gini saudara ya. Saudara, kalau saudara hari ini merayakan kematian, Jumat Agung, di mana Yesus bilang gini, it is finished, sudah selesai. Maka doa saya gini saudara, mulailah Anda startnya itu dari it is finished, dari sudah selesai ke depan.
Dari sudah selesai, jangan saudara mengejar selesai, jangan saudara. Kalau saudara mengejar selesai, gak akan bisa. Saudara pasti akan jatuh lagi. Orang yang sudah selesai akan apa? Menutup akses jatuhnya. Klik. Ya. Hidup dari posisi apa? Sudah selesai, bukan mengejar selesai. Kenapa saudara? Orang yang sudah selesai, dengar baik-baik. Orang yang sudah selesai akan menutup akses kejatuhannya. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang sudah mati dagingnya. Sudah. Sukses pasti saudara. Tapi kalau orang yang dagingnya belum mati jadi pemimpin, wah ya korupsi, ya macam-macam saudara. Kenapa? Karena dagingnya belum selesai. Tapi kalau dagingnya sudah selesai, dia nggak akan tergoda saudara. Makanya mulailah hidup dari posisi sudah selesai. Kenapa saudara? Banyak orang gagal bukan karena tidak mau berubah. Bukan, mau berubah saudara. Yaitu, tak kejar. Aku mau bener lah. Aku mau tobat lah. Ya sudah ya, mulainya ya sudah bertobat. Jangan aku mau bertobat. Bertobat dalam nama Yesus. Gitu loh saudara. Ya. Banyak orang gagal bukan karena tidak mau berubah. Tapi karena masih membuka pintu yang sama. Dengar baik-baik ya. Masih dekat dengan hal yang sama, masih memberi ruang yang sama, masih menyimpan jalan balik. Padahal kalau pintunya masih ada, tinggal tunggu waktu, pasti akan balik, saudara. Pasti. Tinggalkan yang lama, jangan berbuat dosa, tutup aksesnya. Akses-akses yang nanti bisa saudara jatuh. Akses-akses yang bisa membawa saudara pada pencobaan, tutup saudara. Jangan, enggak apa-apa lah. Sedikit aja lah. Itu sedikit lama-lama jadi, saudara ngomong saudara ya. Jadi bukit seperti itu. Tutup saudara ya. Lihat prinsip dari perkataan Yesus pada wanita ini saudara. Ya, dikatakan ini, pergilah. Pergilah. Saya dari sini, pergi. Berarti saya meninggalkan. Berarti ada jarak. Enggak tetap di sini. Enggak hidup di dalamnya, enggak. Keluar. Tinggalkan. Ada jarak, saudara. Terus apalagi dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Enggak buka akses. Makanya saya sampaikan kenapa saudara, saya rindu ya. Kita jemaat yang berkemenangan, yang setuju kata amin. Ya. Lebih dari pemenang itu nyata, real. Bukan hanya slogan. Hari ini menang, besok kalah. Hari ini bertobat, besok dosa lagi. Hari ini janji, tapi besok melanggar lagi. Kau yang berjanji, kau. Oh pinter kalau lagu-lagu itu saudara. Jangan seperti itu. Gimana caranya? Tutup aksesnya saudara. Ada yang pernah jatuh? Ada yang lagi jatuh? Mau menang? Tutup aksesnya saudara. Jalannya itu loh. Pintu masuknya itu loh, tutup. Orang ya, kalau mau jujur sama diri sendiri, dia tahu kok kelemahannya di mana. Dia tahu kok apa yang menjadi kejatuhannya. Tahu. Yang bisa menolong Anda adalah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kalau Anda tidak mau tutup aksesnya ya jatuh lagi saudara. Kalau Anda jatuh karena HP, hati-hati saudara. You know HP?
Kalau jatuhnya lewat HP, buang HP-nya. Jangan, saudara. Ya, kalau jatuh lewat HP, bereskan isinya, bersihkan isinya. Kasih batas. Saudara tahu, Daud jatuhnya kenapa, saudara? Kenapa? Nganggur. Betul. Alkitab bilang apa? Dia jalan-jalan di atas soto rumah. Padahal saat itu, waktu itu, zaman perang. Dia perintahkan prajuritnya, dia perintahkan tentaranya, dia perintahkan panglima-panglimanya untuk perang. Dia apa, saudara? Tio, saudara ya. Jalan-jalan di soto. Jatuh, saudara. Halo, saya ingatkan. Hati-hati dengan HP Anda. Bukan nggak boleh punya HP, boleh, saudara. Hati-hati. Ya. Kalau itu yang membuat Anda jatuh, potong. Tutup. Di HP saya enggak ada tuh Shopee, apa? Ya. Shopee, enggak ada. Apalagi? Grab, apalagi? Ya bulah sebangsa itulah saya enggak ngerti, saudara ya. Dan saya memang tidak mau tahu dan tidak kepengen tahu. No way. Tak perlu. Ayo tengok kiri kanan, diskusi dulu. Menurut lu penting gak sih? Bilang gitu, saudara ya. Ada yang korban TikTok. Wih, kalau TikTok itu menarik sekali, saudara ya. Saking menariknya, saudara, sampai dicari. Ayo kita makan. Cari bakso di apa? Di bawah pohon apa? Bu Ermin ketawa aja nih. Pohon apa, Bu Vita? Pohon beringin, saudara. Gembala yang baik yang ngikutin jemaat lah, ngikutin domba lah. Dombanya kepengen makan bakso di bawah pohon beringin gitu, saudara ya. Ya wis tak anter, saudara ya. Tak anter, muter-muter 3 kali. Beringinnya ada, pohon bakso yang gak ono, saudara. Kalau HP itu bikin jatuh, potong, saudara. Ngapain? Bulan itu bolak-balik, Pak ajarin. Sope, aku benda bisa ngajarin. Lu perlu Pak? Enggak perlu. Bilang. Tapi memang wanita istri itu punya hikmatnya luar biasa, saudara ya. Dia punya ini, saudara. Asistennya Ake, saudara. Sekretarisnya Ake, saudara ya. Bisa aja dia tahu-tahu datang paket. Apa mah? Iya aku beli ini. Loh dari mana? Iya lewat ini. Loh kamu punya? Enggak. Loh lewat siapa? Lewat Hamim. Loh lewat siapa? Nova. Bertobat Nova dalam nama Yesus, saudara ya. Wah naik, saudara ya. Bapak juga katanya. Ya. Makanya tutup aksesnya. Kalau jatuhnya lewat pergaulan. Hati-hati, firman Tuhan sudah bilang. Pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Saya tidak mengajari Anda untuk selektif dalam teman. Tidak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menyadarkan saudara. Mana pergaulan yang sehat, mana pergaulan yang buruk. Mana pergaulan yang membawa Anda naik. Atau membawa Anda turun, Anda tahu sendiri. Roh Kudus itu peka, saudara. Makanya berdoa sama Tuhan. Ya, supaya apa? Ya putus, kalau ini tidak baik ini. Saya berulang kali ngomong, coba saudara flashback, ingat. Saya percaya Anda pernah merasa ada di puncak. Ada di atas, ada berhasil. Tapi saya percaya juga Anda pernah mengalami di lembah baka. Nah, waktu Anda di atas, periksa.
Dengan siapa Anda bergaul? Dengan siapa Anda berfellowship? Dengan siapa Anda berkomunikasi? Pasti ketahuan. Waktu Anda jatuh, perhatikan siapa lingkungannya. Itu ketemu. Kalau saudara mau tahu seseorang, gak usah tanya orangnya, tanya teman-temannya. Kalau saudara mau tanya kalau mau tahu tuan rumah, tanya siapa? Lebih pinter gitu loh saudara. Ya. Jadi kalau pergaulan itu membuat jatuh, putus aksesnya. Mau dibilang sombong, mau dibilang gaya, mau dibilang sok alim, mau dibilang rohani, masa bodoh. Sebototing kata orang Tiongkok, kata orang Sunda, saudara. Masa bodoh kalau itu buat jatuh ngapain? Kalau itu buat rumah tangga hancur ngapain? Itu saudara ya. Kalau jatuhnya lewat keuangan, bukan berhenti cari uang, bukan saudara ya. Kalau jatuhnya lewat keuangan, ubah pola hidup saudara. Ada beberapa orang yang gak bisa pegang duit saudara. Maksudnya gini, gak cakap mengelola keuangan. Ada saudara. Siapa? Ya saya aja lah ngomong apa adanya saudara ya. Ada yang gak cakap saudara. Duit berapapun habis, duit berapapun habis, duit berapapun habis. Makanya harus tahu apa sih kelemahan, apa sih kekurangan, apa sih kelebihan, apa sih kemampuan. Kita harus tahu. Jadi kalau lewat uraian ini saudara, saya berdoa gini, saudara punya pengertian, pengetahuan, pemahaman yang benar. Ya, sehingga saudara bisa bisa menemukan satu solusi untuk persoalan masalah saudara. Kalau hal-hal ini saudara ya, kalau hal-hal ini saudara abaikan, saudara nggak mau tutup, saudara nggak mau putuskan akses-akses ini. Saudara doa jengkang-jengking saudara, jungkir walik saudara. Saudara nangis-nangis saudara. Saya mau bilang, nggak ada kuasanya. Nggak akan terjadi. Ya. Selama akses masih ada, kejatuhan cuma soal waktu. Dengar baik-baik. Soal waktu. Dan manusia itu kuatnya sampai berapa lama saudara? Makanya ada istilah tomat. Tobat, umat. Kenapa? Aksesnya nggak ditutup. Gitu loh. Ya. Tapi waktu akses ditutup, ya, saudara dan saya tidak lagi berusaha menang. Ketika akses kelemahan, akses yang membuat Anda jatuh itu ditutup semua saudara. Anda ini sedang dalam kemenangan. Sedang berjalan di jalan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi jangan lagi doanya yang dikencengin kalau aksesnya itu nggak ditutup, percuma saudara. Capek, Anda akan capek, Anda akan lelah. Ketika Yesus it's finished, itu saudara enggak perlu nambahin lagi. Oh aku puasa, oh aku melakukan ABCD. Enggak perlu saudara. Saudara tinggalkan aja kehidupan lama. Tutup aja yang hal buruk itu tutup. Saudara menang. Yang kedua, cepat saja saudara. Respon dari kematian Yesus. Respon dari kasih yang menyelesaikan. Yang kedua adalah hidup dari identitas baru. Saudara dengar baik-baik. Orang banyak ketika wanita berzina ini, wah ini berbuat zina, penghakiman. Kalau sudah baca di ayat sebelumnya di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Maka Yesus bilang gini, aku tidak menghukum engkau. Ada beda saudara. Datang dengan identitas wanita,
berbuat dosa, wanita pezina, wanita bla 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 bla. Lihat saudara. Tapi kalau kasih yang menyelesaikan saudara, identitasnya dirubah. Bukan orang berdosa, tapi orang yang dibenarkan. Orang yang menerima kasih karunia, anugerah. Kalau Anda sudah menerima kasih yang menyelesaikan, artinya hidup Anda tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu. Bukan oleh dosamu, bukan oleh kegagalanmu, bukan oleh label orang. Dengar baik-baik saudara. Memang dunia itu isinya begitu. Oh kamu pernah jatuh. Oh kamu no hope, gak ada harapan. Kamu selesai sudah, kelar sudah hidupmu. Sudahlah percuma kamu yang percuma. Itu dunia. Saudara. Tapi di hadapan Yesus tidak begitu. Ingat kisah tentang dua penjahat yang sama-sama disalib di kiri kanannya Yesus. Ini gak usah dibuka ya. Jelas Alkitab mengatakan bahwa ini dua orang ini penjahat. Labelnya sudah jelas, penjahat. Labelnya sudah jelas, layak dihukum mati, makanya disalib. Jelas saudara. Ya. Tapi yang dahsyat, yang luar biasa saudara. Kalau saudara ingat kisahnya. Ya. Dua penjahat, yang satu bilang ini, katanya kamu Tuhan, katanya kamu Allah. Coba selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi yang penjahat satunya beda. Saudara. Penjahat yang satunya tidak menjudgment Yesus, tidak mengata-ngatai Yesus, tidak ikut memprovokasi Yesus, tidak. Saudara. Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku. Dan yang luar biasa saudara. Saudara baca di Lukas 22. Ya, pasal 4, Lukas 22 ayat 43 ya. Yang luar biasa saudara. Yesus bilang ini. Hari ini juga. Engkau bersama aku. Di Firdaus. Lihat saudara. Orang yang menerima kasih yang menyelesaikan, identitasnya itu langsung berubah. Bukan lagi penjahat, saudara. Tapi dikatakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, kata Yesus. Penjahat ini gak ngapa-ngapain, saudara. Penjahat ini gak turun dari salib. Penjahat ini enggak melakukan do something apa buat Yesus senang, buat Yesus kemudian bilang hari ini. Enggak. Tidak lakukan apa-apa saudara. Secara kondisi dia masih disalib. Tapi secara identitas saya mau beritahu. Sudah berbeda saudara. Sudah berbeda. Dan Yesus merespon iman dari penjahat ini. Banyak orang masih hidup dari label lama. Aku pernah jatuh, aku pernah gagal, aku tidak layak. Padahal di dalam Kristus, label itu sudah tidak berlaku. Yang setuju kata amin. Tidak usah pusing dengan omongan orang. Ya. Selama saudara imannya benar di hadapan Yesus. Selama Anda responnya benar dengan kasih Yesus yang menyelesaikan. Anda akan diangkat. Anda akan dipulihkan. Amin. Anda akan diberkati. Saya undang para pemusik. Kita mungkin belum melihat semua perubahan, saudara. Ya, masih biasa, ya masih seperti ini. Belum melihat sesuatu perubahan yang signifikan. Kan sekali lagi manusia kan pengennya cepat, kronos. Tapi Tuhan kan maunya selaras, diselaraskan dulu.
Sampai semuanya baik, sampai semuanya siap baru kelihatan. Ya. Anda mungkin belum melihat semua perubahan di luar, tapi saya ingatkan, kalau Anda menerima Yesus, maka identitas sudah berubah di dalam. Amin. Kita baca sama-sama, closingnya, penutupnya. Klik, ya. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Kasih manusia mau menutup cerita. Kasih Yesus menulis ulang endingnya. Ya. Yang satu gagal di tengah hidup. Perempuan yang zina ini gagal. Di tengah hidup gagal, saudara. Dia enggak di ujung kematian. Tapi orang sudah mendakwa, orang sudah segala macam. Ya. Yang satu gagal di tengah hidup. Yang satu gagal di ujung hidup, penjahat. Sudah enggak ada kesempatan lagi, sudah disalib, saudara, tinggal tunggu waktu. Tapi yang luar biasa, saudara, dua-duanya apa? Ketemu kasih yang sama. Kasih apa? Yang berkata, aku yang menyelesaikan ini. Apa refleksinya buat kita? Jangan hidup dari siapa Anda dulu. Hiduplah dari siapa Anda sekarang. Saya sekarang. Yaitu apa? Di dalam Kristus. Mari bangkit berdiri.